dulu dibahas juga ya sama Ibu Sri mungkin pada saat awal pertemuan kimia kualitatif. Jadi bahwa analisis kimia itu ada dua macam, ada kualitatif, ada kuantitatif. Coba bedanya apa kuali dengan kuanti? Ada yang tahu? Kandungan. Oke. Kalau kuanti? Oke, ya gitu. Ya, kalau kualitatif mah hanya ada atau enggak ada nih gitu ya, positif, negatif atau warnanya apa gitu ya. Kalau kuanti lebih jauh lagi. Jadi ke kandungan, kadarnya berapa gitu, jumlahnya berapa. Jadi pas kalian kemarin praktikum kualitatif kan cuma tahu oh ini endapan putih, oh ini PB 2 plus gitu. Tapi kita nggak tahu kan berapa banyak PB-nya di sana gitu. Jadi perlu dilakukan uji lebih lanjut dengan menggunakan apa biasanya kalau kita pengen kuantitatif. Ada yang tahu nih? Nanti sebenarnya ada mata kuliahnya di semester depan ya, kuanti. Dengan ibu lagi, dengan ibu Cil lagi ya. Apa? Ada yang tahu dengan pakai apa biasanya kalau kita kuantitatif? Titrasi, betul. Selain titrasi apa lagi? Ada alatnya di lab. Kolorimeter. Atau yang kolorimeter yang kita punya itu adalah spektrofotometer visible yang ada di lab ya. Ini nanti pas kuantitatif juga asistennya juga sama nanti ya, Ibu Yuni ada yang Ibu Anissa gitu, tidak akan berubah. Kuanti pasti Ibu dengan Bunci, asistennya pun akan Ibu Yunia dengan Ibu Anissa besar. Ya karena kita nyebutnya gitu ya, Anissa besar, Anissa kecil, kan bingung namanya sama. Oke. Nah, kita mulai ke anion. Jadi mungkin kemarin pas kation tuh banyak sekali kan ya golongannya, ada golongan 1, 2, 3, 4, dan 5 atau golongan sisa ya, banyak sekali ya. Menurut Bapak Ibu atau menurut kalian semua nih, yang paling gampang pas kation tuh nguji apa? Apa yang paling berkesan? Atau lupa lagi? Apa? Atau nggak ada yang berkesan sama sekali? Apa? Mungkin ada nih yang saya nanti kalau ujian dapat ini enak nih gitu. Tapi ada mungkin ngarepin saya pengen dapat ini nih nanti biar nilainya 100. Kan kalau ujian kiman mah kan emang pasti gitu ya. Kalau salah ya 0, kalau betul 100, nggak ada lagi tidak lain. Ya kan? Nah, mungkin ada nih yang paling berkesan apa kemarin kalian? Yang paling gampang untuk dideteksi. Golongan 1, Bu. Susah semua. Apa? Teman-teman mungkin teman-teman online ada yang nih yang mau berpendapat saya paling berkesan ini apa? Golongan 1. Golongan 1. Apa aja golongan 1? Ya, AG, terus PB. Kenapa golongan itu yang gampang? Karena pasti direaksikan itu akan dapat putih ya. Ya, gampang ya. Nah, nanti juga ada nih di anion tuh kalau kalian dapat ini, saya beruntung sekali gitu, udah gampang. Nah, jadi bedanya ya kalau pada saat golongan kation kita lebih ke banyak ke warna, endapan ya. Nah, kalau pada anion walaupun jumlahnya memang lebih sedikit dibandingkan kation, tetapi emang agak susah gampang gitu ngujinya teh. Karena kebanyakan itu emang sih kemarin mungkin CL, DRI ya, itu lebih ke endapan juga ya, sama ya. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih jauh lagi itu untuk anion tuh lebih ke gas. Kita mendeteksi dari gas. Gasnya macam-macam, ada yang gas yang tidak berbau, ada yang gas yang menimbulkan gelembung-gelembung, ada gasnya yang berbau banget ya, ada juga yang tidak berasa tapi mematikan, yaitu gas cyanida. Nanti kita akan bahas. Ini agak menarik nih ya, cyanida. Kopi, ingat anak kopi. Jadi emang kebanyakan anion itu identik dengan gas gitu ujinya, dan emang agak susah juga kan kita mengidentifikasi gas ya. Kalau
kita tidak dengan benar penanganannya pun nanti bisa jadi nanti gas cyanida nanti akan mematikan. Jadi lebih ke gas sih, karena anion ketika direaksikan dengan asam itu kebanyakan akan menghasilkan gas ya. Karbon dioksida, gas cyanida, gas belerang, yang bau kentut itu kan gas belerang. Nanti kita akan bahas ya. Itu walaupun sebenarnya memang ada dengan cara tadi endapan-endapan, tapi kan hanya sebagian anion aja itu ya, kayak Cl, BRI gitu kan emang endapan putih gitu nantinya. Tapi untuk yang lainnya kebanyakan membentuk gas. Oke, ya. Nah, tapi sama untuk uji pendahuluannya itu sama kayak uji kation ya. Kita lihat dulu warna zatnya, lihat dulu, dicium dulu bau awalnya gimana gitu ya, bentuknya, tapi jangan dirasakan ya. Segimanapun kalian hopelessnya tetap jangan dirasakan. Aduh, saya udah putus asa, ini apa diminum? Gak boleh ya, bahaya ya. Apalagi kalau kalian dapatnya cyanida gimana? Nanti Bu Yuni ya, Bu Anissa yang di penjara gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak bakal menggunakan cyanida ya, karena terlalu riskan dilakukan di lab kita. Apalagi dengan skill yang masih belum inilah tingkat 2, kalian kan tingkat 2 nih, masih belum ahli lah gitu ya. Tapi yang penting kalian tahu aja nanti gimana cara mengujinya tuh seperti apa. Tuh, ya. Jadi boleh uji pendahuluan sekali lihat dulu warnanya, bau awalnya gimana, kemudian gasnya. Nah, gas dan kelarutan itu yang jadi faktor penting dalam pengujian anion. Oke. Kalau kemarin kation itu dibagi 5 golongan, kalau anion itu dibagi 2 kelas ya. 2 kelas golongan, ada kelas A dan kelas B. Oke. Nah, yang banyak itu adalah di kelas A ya, yaitu yang diidentifikasi menggunakan asam. Nah, tadi aku bilang, ketika anion itu direaksikan dengan asam, kebanyakan membentuk gas ya. Gas. Beda lagi kalau di kation, kalau kation itu kebanyakan membentuk endapan malah ya ketika dikasih asam tuh. Nah, kalau di anion itu banyak membentuk gas. Gasnya macam-macam bentuknya, tadi udah Ibu sebutkan. Kalau yang kelas B itu berdasarkan reaksi. Ada reaksi pengendapan, ada reaksi redoks. Nah, mungkin yang teman-teman lakukan kemarin di lab itu lebih ke reaksi, lebih ke berdasarkan reaksi dan larutan kayak pengendapan, reaksi warna ya. Nah, kalau warna itu lebih ke reaksi redoks ya, reduksi oksidasi. Kalau yang endapan ya tadi yang kayak Cl ya, BRI gitu ya. Nah, tapi mungkin di sini Ibu akan lebih banyak membahas mengenai kelas A nih, yang bentuk gas-gas yang tadi ya. Oke ya, ini ada 2 kelas A dan B. Kelas A dengan asam, bereaksinya yang B mah berdasarkan reaksi dalam larutan. Oke. Nah, si kelas A juga dibagi 2 lagi nih. Karena kan namanya asam itu ada asam encer, ada asam pekat. Ya. Kalau asam encer sama asam pekat ngebedainnya gimana? Apa? Molaritasnya, betul ya. Kalau HCl 0,1 M dengan HCl 1 M lebih pekat mana? 1 ya, makin besar konsentrasinya dia makin pekat. Kalau larutannya berwarna, biasanya makin pekat warnanya makin tinggi konsentrasinya kan. Tapi kalau dalam asam biasanya makin agak kental tuh makin pekat kan ya. Kalau dia makin mudah mengalir itu dia makin encer gitu ya. Artinya konsentrasinya makin dikit. Karena kan asam klorida, asam sulfat kan tidak berwarna ya. Jadi kita bisa melihatnya mungkin dari penampakan larutannya gitu. Kalau warna dia tidak berwarna. Gitu ya. Nah, apa aja nih yang bereaksi dengan asam encer dan mana yang asam pekat? Kalau yang asam encer itu hanya sebagian kecil ya, ada karbonat, ada bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida dan sianat. Kalau yang pekat itu semua anion golongan ini masuk juga ke pekat.
Tapi tidak semua yang golongan pekat itu masuk ke yang encer, gitu ya. Ya. Artinya kenapa? Kok bisa ada yang kayak gini, Bu? Artinya golongan yang lain, ion anion yang lain tuh harus pekat banget gitu, baru dia keluar reaksinya gitu. Kalau yang ini lebih sensitif, artinya dengan sedikit aja asam dia bisa bereaksi gitu, ya. Kalau ini kenapa ini masuk ke sini juga? Karena dengan yang asam sedikit aja dia bisa bereaksi, apalagi dengan yang pekat gitu. Ya. Ini nggak usah dihafal semua, saya juga hafal ya. Yang paling umumnya aja, yang kayak kemarin kalian lakukan di lab ya, golongan 7A itu kan golongan F, ya Cl, Bri itu kan udah pasti dia anion. Karena kalau kalian perhatikan dalam sistem periodik ya, semakin dia unsur dari sebelah kanan itu makin anion. Karena dia makin elektronegatif, karena dia makin mudah menerima elektron. Sedangkan golongan unsur di sebelah kiri dia lebih elektropositif. Artinya mereka kebanyakan kation kayak Mg, Ca, kalium, magnesium, semuanya positif. Itu artinya dia kation. Kalau Zn, Pb, Ag itu golongan apa ya? Kalau di sistem periodik, golongan utama atau golongan transisi? Transisi B ya, golongan B kan. Harus tetap ya, kalian juga harus menghubungkan dengan kimia dasar juga dengan sistem periodik, kan itu kan berhubungan dengan unsur juga kan ya. Oke. Itu ya, jadi ada beberapa yang bisa dengan sedikit asam, tapi ada juga yang harus dengan asam yang pekat, baru dia bereaksi. Oke. Nah, anion kelas B tadi ya berdasarkan reaksi. Ada reaksi pengendapan, reaksi, dan reaksi redoks ya. Kalau pengendapan jelas ya, itu pasti akan menghasilkan endapan. Kalau dengan redoks biasanya bentuk larutan berwarna. Contohnya nih manganat, permanganat itu warnanya ungu. Nanti mungkin kalian akan ketemu manganat juga di kimia kuantitatif ya, di titrasi redoks nanti ada. Kromat, di kromat warnanya kuning. Jadi gampang sekali diamati lah kalau untuk redoks ya, karena dia perubahan warna yang diamatinya. Kalau yang ini berarti endapan ya. Nah, kebanyakan ketika saya melihat laporan-laporan kalian di praktikum, itu kebanyakan suka salah menjelaskan atau membedakan mana yang masuknya endapan, mana larutan berwarna, mana cincin. Itu kan beda ya semua saya. Jadi kadang ada yang gini, padahal itu larutan tapi dibilang endapan. Endapan itu pasti ada yang mendak di bawah ya, dan itunya yang berwarna bukan larutannya. Kalau semuanya berwarna dan tidak ada partikel-partikel, itu adalah larutan. Kalau cincin itu di tengah-tengah melayang, ya itu tolong dibedakan. Karena masih kalau saya lihat kontrol ke sana gitu, ketika baca-baca, iseng baca, banyak yang salah tafsir gitu. Belum bisa membedakan mana cincin, mana endapan, mana larutan gitu. Tolong ya. Terus satu lagi, foto hasil praktikum itu masih banyak yang ngaco gitu ya. Kayak moto tabung reaksi belakangnya Pak Sarpudin. Ya, atau ada tangan-tangan siapa gitu ya, jadi nggak boleh. Jadi usahakan foto dengan bagus. Kalau larutannya berwarna, kasih background warna putih, agar dia kontras gitu ya. Kalau lihat endapan putih, biasanya backgroundnya warna hitam, jadi kelihatan kontras. Jadi usahakan dari sekarang, bukan hanya untuk praktikum kiman aja, tapi untuk praktikum yang lain juga, tolong usahakan foto dengan bagus, karena nyatanya foto itu jadi bukti saat nanti kalian skripsi itu ada yang sampai diulang lagi nge-labnya karena fotonya tidak jelas. Bayangkan dia kemarin itu uji bakteri ya, uji bakteri kan lumayan, bakterinya juga mahal karena fotonya nggak jelas yang mana zona itunya, diulangi lagi. Karena dia asal foto aja gitu. Padahal kan kalau foto untuk bakteri itu harus dalam lampu
backgroundnya juga hitam. Ini backgroundnya tuh teman-teman semua gitu kan, jadi ulang lagi. Itulah penting. Jadi dari sekarang belajar foto yang bagus. Jadi selain kalian ahli obat juga ahli foto. Jangan cuma selfie aja yang bagus ya Pak ya, tapi kalau untuk itu enggak ini gitu ya. Tolong dari sekarang gitu ya, bikin foto yang benar-benar ilmiah lah gitu ya. Jangan ada di foto namanya saya tisu jangan ya, usahakan foto yang bagus gitu. Apalagi kan kelompok ya yang terus dia kan dia ahli foto atau gitu. Jadi belajar dari sekarang. Oke ya, itu untuk anion kelas A dan kelas B. Untuk bagiannya ya bisa kalian nanti baca lagi, bahkan share di Google Classroom. Itu udah Ibu ganti ya itunya nama classroomnya. Jadi teori kimia kualitatif, awalnya kan biokimia. Untuk biokimia udah sama Bu Kori ya, katanya hari ini ya kuliahnya. Oke, nah jadi ini saya tidak akan menjelaskan berdasarkan kelas ya, tapi langsung aja yang umumnya aja dari kation, dari anion, sorry. Kita pertama ke karbonat. Karbonat itu adalah termasuk ion poliatom. Kan ion itu ada ion monoatom, ada poliatom. Kalau monoatom itu contohnya kayak tadi Cl-min, I-min, Br-min itu monoatom, atau Zn2+, Kb2+ itu ion monoatom. Kalau poliatom itu lebih dari satu unsur. Kayak ini ya. Berarti ini disebut ion poliatom. CO3,2-min. Berarti dia kalau lihat dari elektron ya Pak ya, berarti dia menerima 2 elektron. Kalau dia menerima 3 elektron pasti 3-min. Kalau dia menerima 1 elektron berarti min doang. Ya. Sama kayak yang plus-plus juga. Berarti kalau Mg+ itu berarti dia Mg2+ berarti dia melepaskan 2 elektron. Al3+ melepaskan 3 elektron. Ya, jangan lupakan tuh si elektron. Oke ya. Pertama karbonat. Nah, untuk kelarutan, tadi kan tetap ya kita mesti ada uji pendahuluan dulu ya sebelum kita ngereaksiin dengan berbagai macam reagen gitu ya. Tentunya untuk karbonat tuh sebenarnya lihat dari warnanya ungu aja gitu ya, paling endapan putih kalau endapan serbuk putih kalau dalam kepadatannya. Jadi samalah kayak zat-zat yang lain gitu kan. Dalam bentuk larutan dia tidak berwarna. Jadi kan susah untuk diamati, bau pun dia tidak berbau. Makanya cara untuk pertama kali untuk melihat dengan kelarutan. Nah, jadi semua karbonat itu normal. Normal itu maksudnya larut dalam air ya, kecuali karbonat dari alkali logam dan amonium. Ya, itu tidak larut dalam air. Maksudnya gini, kayak misalkan kalsium natrium karbonat itu larut dalam air ya. Kemudian apalagi barium karbonat itu larut dalam air. Tapi untuk yang amonium karbonat itu tidak larut dalam air. Ingat ya, senyawa ion itu pasti berpasangan. Contoh gini, NaCl atau ZnCl2. Nah, ini apa? Jadi pasangan ya. Jadi kalau anion itu kation itu nggak eksis, dunia itu nggak ada sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen mencari, saya pengen nyari kation anion Cl- di mana ya, nggak bakal nemu, tapi dalam bentuk senyawa gitu. Kalau pengen nyari anion Cl- bisa dari NCl2, bisa dari PbCl2 gitu. Jadi nggak ada ya. Kalau kamu nyari misalkan dalam sampel di lab nyari Cl- nggak ada Bu, ya emang nggak ada.
tapi berbentuk dalam suatu senyawa ion seperti ini contohnya diferensial luas yang diuraikan akan membentuk kation dan anion. Oke, nah, hidrogen karbonat dari alkali logam dapat larut dalam air jika dilakukan pemanasan pendidih. Jadi agak susah gitu ya melarutkan karbonat itu karena harus dipanaskan dulu agar dia larut. Oke, nah itu mungkin belum spesifik ya dalam menentukan inti karbonat atau bukan. Nah, cara yang paling khas dari karbonat itu dengan cara menambahkan asam tadi ya, sehingga terbentuk gas. Gasnya apa? Gas karbon dioksida. Nah, gitu. Nah, tapi kan gas karbon dioksida juga sama, tidak berbau, tidak berasa, ya, tidak berbentuk, jelas gas ada heksa. Gimana caranya kita bisa tahu itu gas karbon dioksida? Kita perangkap atau kita tambahkan jeruk atau tambahkan dalam perangkapan. Contoh realnya itu adalah sejarah terbuatnya adem sari, minuman berkarbonasi, atau tablet efervesan, itu kan semuanya menggunakan prinsip ini. Pernah nggak kalian mikir kenapa Ibu Adem Sari itu ngajurujus? Apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa redoxon ngajurujus? Kenapa CDR Fortos juga ngajurujus? Ada yang pernah mikir nggak itu kenapa? Ditanya sama orang tua, Deh, kamu kan farmasi nih, coba itu alasannya kenapa sangat jurujus? Nah, ini latar belakang itu ini, reaksi karbonat dengan asam. Kan kebanyakan yang efervesan tuh asam nggak rasanya? Asam kan, adem sari asam, CDR Fortos juga asam, redoxon juga asam. Kadang minuman berkarbonasi kayak soda juga asam-asam kan. Nah, itu karena reaksi karbonat dengan asam membentuk karbon dioksida. Jadi gelembung-gelembung itu adalah gas karbon dioksida. Tuh ya, jadi bisa ya sekarang menjelaskan. Atau mungkin anaknya yang nanya, Mama, kenapa itu adem sari ngajurujus? Nah, itu alasannya ya. Anak 5 tahun itu deh reaksi antara karbonat dengan asam. Ya. Jadi itu adalah gas karbon dioksida yang terbentuk atas reaksi antara karbonat dengan asam. Makanya kenapa untuk minuman soda kita nyebutnya minuman berkarbonasi karena mengandung karbonat. Ya. Gitu. Paham ya sekarang kenapa ya? Seperti itu. Jadi itu tetap kimia, kayak gitu. Ilmu kimia ya, bukan ilmu gaib ya. Jadi gitu, ya ada alasannya pasti. Semua yang terjadi itu ada alasannya. Nah, untuk reaksinya boleh kalian cari di buku apa? Kalau kimia ini, kuali, pakai buku apa? Lihat reaksi-reaksi pakai buku apa? Kalau kalian dan buku apa? Buku apa namanya? Vogel, Bu. Vogel, nah, Vogel. Buku Vogel warna apa, Pak? Buku Vogel warna apa sih, Pak? Hijau. Pengarangnya siapa? Vogel. Itu aslinya berbahasa Inggris ya. Yang kalian baca berbahasa apa? Cobalah usahakan baca yang berbahasa Inggris ya. Supaya kalian belajar. Karena kan bahasa sains itu beda ya dengan bahasa sehari-hari kan bahasa Inggrisnya. Jadi belajar persiapan buat nanti nyari jurnal-jurnal gitu. Ketika nanti skripsi karena kebanyakan pasti kita pakainya jurnal berbahasa Inggris ya. Coba saya tanya lagi. Kalau belajar kimia organik bukunya apa? Ayo. Kan lagi kimia organik kan kalian sekarang. Pakai bukunya apa? Itu kimia organik karena okena reaksi asilasi esterifikasi gitu-gitu benzen aromatik gitu-gitu kan buku ada bukunya
Buku apa? Presenden ya. Presenden. Tahu bukunya warna apa, Dermawan? Iya, betul. Putih, putih agak krem-krem gitu ya, kuning gitu. Punya? Ada. Dibaca. Jadi tolong ya, jadi biar kita mahasiswa, bukan kita, tapi kalian kayak kalian tuh mahasiswa punya lah buku-buku ya, atau minimal tahu ketika ditanya nanti di luar sana, dulu pas farmakologi bukunya apa, dulu pas kimia dasar bukunya ya, kita lah ya. Misalkan minimal tahu aja gitu ketika kalian belajar farmasetika bukunya apa, kan ada ilmu meracik obat gitu ya. Ketika kalian piket tuh bikin regen-regen ada bukunya juga kan, ada apa bukunya? Ada ya bukunya. Jadi enggak apa ya, jadi tolonglah ciptakan suasana akademik farmasi yang bagus di Unpar ini. Jadi walaupun sebagian besar dari kalian bekerja, apalagi di rumah sakit ya, coba saya tanya lagi, farmakoterapi bukunya apa Pak? Farmakoterapi. Kalau mencari ini interaksi obat gitu kan kalau di apotek di rumah sakit juga kan pasti lihat dong, ketika dokter meresepkan. Ketika dokter meresepkan, dilihat dulu nggak ini rasional atau tidak. Iya, benar. Nah, taunya dari mana? Dari buku apa? Buku apa? ISO mah. Kalau ISO mah lebih kayak kamus ya, kamus obat itu mah. Ini mereknya apa ISO mah? Enggak apa buku. Itu harus tahu juga ya. Gitu. Kan kalian teh farmasi, ditanya buku farmasi nggak ada yang tahu. Parah ya. Kalau farmakope terbaru tahun berapa? Itu kita belum. Coba teman-teman online ada yang tahu? Halo teman-teman online ada yang tahu nggak? Apa? Farmakope terbaru? Betul ya, 2020 nomor 6, edisi ke-6. Edisi pertamanya Bapak tahun berapa itu? Hah? Ya, jadi tolonglah ya, minimal buku-buku yang wajib gitu tahu gitu ya. Tiap mata kuliahnya pasti ada buku pegangannya. Walaupun kita nggak punya, tapi seenggaknya tahu ya ketika ditanya nanti sama orang luar gitu ya. Atau sama atasan nanti pakai buku apa aja Pak? Kayak di kuliah gitu. Kayak kemarin kuliah gitu kan ini. Ada yang nggak punya buku sama sekali di rumahnya? Kan lebar ya, kalian tuh farmasi gitu ya, punya lah enggaknya farmakope mah atau minimal gitu ya, tahu gitu ya. Tentuingan tadi kita sampai mana? Karbonat ya. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kan kita juga bernapas kan mengeluarkan karbon yang sudah kelihatan enggak? Ya, bisa berwarna gitu. Keluarnya warna hijau, punya Handri warna kuning gitu, punya ibu warnanya ungu gitu ya. Nah kan nggak kelihatan, gimana caranya saya tahu? Kita mesti perangkap dulu tuh supaya nggak keluar gasnya gitu. Dengan cara nantilah ibu akan jelasin di materi minggu depan, mungkinnya ada khusus mengenai karbon dioksida ekstrak soda, nanti kan belajar. Pokoknya untuk reaksinya boleh dibaca di buku Vogel ya, Vogel warna hijau. Ini artinya apa nih? Kalau tanda panah kayak gini, endapan. Kalau ke atas, gas ya ininya. Berarti ini terbentuk gas karbon dioksida. CO3 2- karbonat. Kalau ini apa artinya ya?
ini. Itu apa? Enggak apa, zat apa ini? Asam. Siapa juga asam? Tuh, asam ya. Karena betul ya. Karena asam itu adalah apa? Kita asam enggak. Nah, ketika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Beda dengan basa mah OH nih. Nah, karena yang kita pakai adalah asam klorida. Jadi H+-nya yang akan bereaksi dengan CO3-2-nya. Jadi CO2 ya gas gitu. Pasti ya. Jadi wayahna belajar kimia-kimiaan mah ya reaksi-reaksian nyampe ke akhir oge komo kimia medisinalnya dan tidak reaksi. Ada juga ada rumus kimia. Oke. Nah, atau misalkan kalaupun udah dicek dengan kayak gini, udah kelihatan nih gas karbon gas, tapi boleh mau lebih lanjut boleh dengan pengendapan ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, setelah terbentuk gas karbon dioksida, sampelnya kita kasih dengan larutan barium klorida atau dengan kalsium klorida atau dengan agen nitrat atau perak nitrat yang akan terbentuk endapan putih. Itu kan lebih jelas lagi, meyakinkan lagi bahwa ini adalah anion karbonat atau CO3-2-. Jadi ingat ya, dalam uji apapun itu nggak boleh cuma sekali. Karena bahkan minimal pengujian harus 3 kali baru dianggap valid datanya. Jadi kayak kalau kemarin uji kualitatif juga sama, jangan cuma sekali. Sebenarnya nggak boleh cuma sekali ya, harus 3 kali pengulangan. Takutnya yang pertama itu emang kesalahan gitu. Jadi ini nggak ada Bu gitu, harus coba lagi, coba sampai minimal baru diselesaikan. Lebih bagus lagi dengan 3 metode yang berbeda kayak tadi misalkan. Pertama dengan uji gas, yang kedua dengan pengendapan, yang ketiga mungkin dengan reaksi redoks dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan puas dengan sekali. Ya kan kalau lagi ujian mah ya gitu. Kemarin udah kan ujian Timan ya, gimana dapat 100? Kalau no. Ya, emang kejam sih Timan mah. Nanti juga sama kimia kuantitatif pun sama kayak gitu, nebak-nebak juga. Jadi yang mendekati nilai yang dibuat oleh asisten nilainya bagus. Kalau jauh tuh nilainya jelek. Jadi wayahna ciman-cimanan kayak gitu. Jadi itu dibutuhkan skill ya, skill kalian dalam menguji dengan menggunakan regen-regen. Kalau kuantitatif nanti itu berapa skill menggoyang-goyangkan tabut Erlenmeyer. Ini kudu ngagocikan kemana gitu. Tangannya juga sama, gerak juga muter-muter keran. Oke, itu untuk karbonat. Nah, ada karbonat, ada bikarbonat ya. Kalau karbonat mah CO3-2-, kalau bikarbonat mah HCO3-. Artinya dia menerima 1 elektron. Karena sebenarnya sama-sama aja awalnya matnya CO3 karena udah satunya lagi terikat dengan H gitu ya. Jadi minnya berkurang jadi 1 karena udah terikat dengan H. Jadi HCO3- namanya pun berubah jadi bikarbonat. Untuk uji-ujinya mungkin sama aja dengan karbonat ya, sama-sama akan menghasilkan gas CO2, cuma untuk membedakannya kita pakai HgCl2 atau merkurium klorida. Nah, kalau pada karbonat dia akan menghasilkan endapan berwarna coklat kemerahan atau reddish brown precipitate ya. Tapi kalau pada bikarbonat dia tidak akan bereaksi apa-apa. Ya, dapat dipahami ya. Jadi kalau membedakan karbonat dengan bikarbonat itu cukup dengan menambahkan HgCl2.
Kalau karbonat akan memberikan endapan merah kecoklatan, kalau dengan